kalau kita mau bikin sasa, kita harus tahu dulu modelnya seperti apa, modelnya, atau kita harus kenalin ya bagaimana ya face wajahnya, tinggi. Kalau kita namanya pekerja seni, skill, kita harus punya insting jauh lebih ke depannya. Maksudnya harus ada punya insting itu 70-80%. Nah, yang 30%-nya itu basic kita untuk menyasar. Kita harus tahu ini pakai sanggul ya, pakai sanggul untuk sasak modern sekarang ya. Nah, ini sebelumnya kita punya alat bantu. Alat bantu harus dipakai supaya apa? Satu, untuk mempermudah cara menyasar kita. Jangan nggak dipakai, sayang. Itu alat bantu dipakai, diciptakan untuk mempermudah cara menyasar kita. Jadi harus dipakai ya. Nah, walaupun alat bantu itu nggak selamanya bisa membantu, tapi paling tidak sewaktu kita membutuhkan bantuan, alat bantu harus kita pakai ya. Nah, sebelum kita menyasar ini harus dibabat. Setelah selesai dibabat, ini terlebih dahulu kita parting poninya ya. Kita bagi poninya untuk membentuk poni samping. Nah, ini kita parting ya. Ini cara tergampang menyasar, cara tergampang dan lebih mulus, lebih rapi ya. Ini dia kita parting. Ini bagian parting poninya. Ini boleh kita lebihkan ke belakang sedikit. Dan ini di sudut alis supaya sama dia nanti. Sudut alis tarik ke belakang. Ini ya. Ini kan ada tikungan alis di sini. Biasanya tarik dia ke belakang. Nah, itu dia. Nah, ini ya. Tikungan alis dari samping ini kanan kiri, tarik dia ke belakang. Nah, bagian belakangnya boleh dilebihkan sedikit ke belakang supaya apa? Ada nanti membantu dari menutupi bagian belakang ya. Menutupi bagian belakang ini harus kita lebihkan sedikit karena bagian yang menutupi belakang itu dari depan ya. Ini harus diparting dulu. Kita gulung untuk sementara waktu. Kalau ada roll setnya juga pakai roll set juga boleh. Dek, entah dulu dek roll setnya bawa sini. Pakai pingkel juga boleh, pakai roll set juga boleh. Ya, ini harus kita lebihkan sedikit lebih banyak. Kenapa? Supaya ada nanti menutupi sasak bagian belakang. Kenapa? Kalau kita membentuk atau kita membuat sasak kita lebih mulus, lebih rapi, lebih kilat, partingannya harus dilebihkan sedikit lebih ke belakang. Tapi jangan terlalu ya, nanti nggak ada yang mau kita sasak. Harus ini dia di atas tengah apa ya, di mana ini ya? Di lebih dari ubun-ubun lah ya, di belakang ya. Masih ingat nggak di mana ubun-ubun? Masih lah ya, dengan waktu kecil kok. Ubun-ubun itu pasti lebih ingat. Ini kita gulung. Ini sebenarnya pakai pingkel juga boleh, pakai roll set juga boleh ya. Itu bebas. Karena kita yang namanya seni, pekerja atau skill itu caranya tidak suatu keharusan. Itu bebas ya. Jangan pakai suatu keharusan. Kenapa? Kalau kita pakai suatu keharusan berarti harus seperti itu gitu ya. Jadi monoton nanti kita seperti itu. Jadi boleh pakai pingkel juga boleh, pakai karet juga diikat juga boleh, pakai roset juga boleh ya. Nah, setelah itu ini di hairspray supaya lebih besar. Ini di hairspray halus. Aku pakai Piona ini karena nggak terlalu menyengat ya. Aku sukanya pakai Piona ini. Tapi terakhirnya bisa aku pakai hairspray, artinya bisa iron, bisa candy, bisa apa namanya yang lain-lain, kan banyak mereknya. Sudah, setelah di hairspray supaya lebih kesan, ini disikat. Jangan ini ya, kita harus jaga juga kenyamanan klien kita. Setelah di hairspray jangan langsung disasar, kan lengket ya. Jadi harus kita sikat ya.
jadi hairspray-nya tadi lepas, rambutnya jadi kesat. Nah, setelah itu baru kita sasak ya. Ya. Ini kita sasak. Nah, usahakan sasaknya ada di pangkal. Jadi nggak perlu sasak itu sampai tinggi-tinggi. Di pangkal aja seperti ini, tingginya sudah cukup. Kenapa? Kalau sasak itu di pangkal, itu cukup untuk membantu rambutnya lebih tegak dia. Ya. Jadi sasak itu nggak perlu tinggi-tinggi, cukup dia di bagian pangkal aja diisi. Ya, bagian pangkal diisi. Nih, bagian pangkal diisi. Jadi sasak itu nggak perlu tinggi setinggi-tingginya. Ada kan sasak harus tinggi, tidak ya? Tapi boleh tidak boleh. Cuma kalau terlalu banyak sasak kita itu memperlama cara kerja kita ya. Nah ini cukup di pangkal aja. Ini di pangkal sasak. Jadi sasaknya itu tetap dorongan ke depan. Jangan ada sasak dari samping itu dorongannya ke atas. Kenapa? Kalau kita dorong sasaknya ke atas, yang berisi itu di mana? Di bagian atas. Jadi kita sekarang ini perlu sasak itu didorong ke depan supaya apa? Karena kita sering kewalahan kalau rambutnya sedikit, udah situ ya. Kalau tipis rambutnya, jangan dorong ke atas, doronglah dia ke depan supaya ini kening lebar bisa tertutup, membantu ya. Ini dia sasak dia dorong ke depan. Oke, sasak itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting di bagian pangkal terisi. Sasak dia. Satukan sasak bagian depan, yang di depan, yang dari belakang satukan ke depan, tetap dorongan ke depan. Jangan dia didorong ke atas, nanti di sini dia kosong. Ya, tetap dorongan ke depan ya. Ini dia. Sasak dia dorong ke depan. Ya. Sasak dia dorong ke depan. Ini sasak dia dorong ke depan. Oke, sekarang kita sasak bagian sebelah kiri. Tetap ya, dorongan tetap ke depan. Ini dia. Ya, sasak dia dorong ke depan. Ini sasak dia dorong ke depan. Sasak dia dorong ke depan. Ini sampai betul-betul partingannya ke depan terus lah ya Kak. Iya, didorong dia ke depan supaya bagian depan lebih berisi. Jangan dia ke atas atau ke bawah. Tetap ke depan dah. Nah, partingannya tadi ya. Lepas ikatnya apa? Oh iya, ya. Belakang putih. Biasanya aku tadi. Sorry ya. Jadi partingannya ini ya di atas ini. 2 cm biasanya 2 cm dari belakang telinga. 1, 2 ke atas. Ya, partingannya. Sorry ya, lupa tadi aku partingannya, kepikir udah bisa semua. Oke, jadi bagian paling depan itu tetap ke depan, rambut bagian belakang tetap ke belakang supaya apa? Waktu kita mengerjakannya lebih gampang. Nah, sebelah kanan juga seperti itu ya. 2 cm ya, ini 1, 2 ke atas ya. Nah, ikatannya kalau kita memakai sanggul besar ini ya, walaupun ini modern ini ada juga, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau modernnya sanggul yang besar, ikatannya di atas telinga, bukan sejajar ya, di atas telinga supaya apa? Sanggul yang kita pakaikan itu lebih pas tempatnya. Mau kayak mana pun nanti manortornya tetap stay sanggulnya di atas ya. Jangan di bawah. Contohnya ini ikatannya jangan di bawah. Harus di atas telinga. Ini ibaratnya kayak sangkutan kain ya. Ibaratnya sangkutan kain. Kalau kain kita panjang, besar-besar, otomatis kita carilah sangkutannya yang lebih tinggi. Jangan dia ke bawah. Tapi kalau dia memakai rambut sendiri, sanggul kecil, ikatannya sejajar dengan telinga. Itu dia ya. Atau kita ulangin aja.
Kita ulangin atau kita lanjut? Lanjut aja. Besok kita ulangi. Besok lah mulai dari awal nih. Iya. Kalau sekarang udah terlanjur kan. Ya, masih ada lagi waktu ya, tapi inilah dia ya, kalau memakai sanggul besar seperti ini walaupun modern, ikatannya di atas telinga ya. Kalau dia memakai rambut sendiri, ikatannya sejajar dengan telinga. Kenapa? Kalau dia di bawah telinga, walau memakai rambut sendiri, ini terlalu rendah ya. Jadi ada peraturannya, itu basic pertama. Kalau dia basicnya salah, kita mengerjakan pun lebih susah ya. Oke, jadi kalau dia memakai sanggul ini tetap ya di atas telinga ya. Nah, sesudah selesai disasak, ini tetap kita kasih hairspray. Supaya apa? Hairspraynya ini sasaknya lebih kesat dia, lebih mengikat ya. Ini kita layar lebih mengikat dia. Tapi ingat, kalau mau hairspray jangan terlalu basah ya. Oke, supaya apa? Jangan terlalu keras. Kalau kita mau memperbaikinya nanti lebih gampang, longgar dia. Tapi kalau sudah basah kali, pasti kan sakit, rasa sakit tetap kali ya. Udah, setelah itu kita arahkan ke belakang. Nah, yang kita arahkan itu bukan sasaknya yang kita buka, ujung-ujung rambut yang kita arahkan ke belakang. Kenapa? Supaya sasaknya stay tetap dia tidak akan turun ya. Nah, ada ini. Oke, jadi ini sasak pun harus ada penyesuaian dengan tinggi orangnya. Jangan orangnya kecil, sasaknya besar kali. Harus kita sesuaikan. Nah, kita arahkan dia, kita buat pola. Jadi rambut bagian depan ini tinggal finishingnya ya. Nah, yang bagian belakang kita buat pola. Pola itu gambaran. Kalau kita menjahit bentuknya ya. Jadi dapat dulu dia bentuknya kayak apa, tingginya seberapa, harus dapat ya. Nah, sesudah itu halo. Kok salah ya ini kakak ini. Baru purba. Nah, bagian samping ya kita arahkan ya. Ikutlah dulu ya, besok lagi ya. Oke. Ini kita buka ujung-ujungnya supaya hasil sasak kita lebih kilat. Ujung-ujungnya harus keluar. Nah, banyak orang bilang, kenapa sasaknya bisa kilat gitu ya? Kenapa sasak bagian dalam itu nggak kelihatan, walaupun sasak bagian dalam itu padat. Nah, lihat. Nah, sekarang modelnya kan sedikit tertutup telinga, tidak di atas dia, tertutup telinga. Nah, kalau kita sudah keluarkan ujung-ujungnya, kita turunkan, baru kita tingkel. Nah, boleh. Oke, kalau dia terlalu keriting, baba kita terlalu keriting ya, boleh kita lembutkan dia dengan cara ini kita haluskan babanya, ya, supaya jangan nampak keribunya. Dek, aku minta diganti lagi dek, babanya dek, babanya jangan ini dek. Nah, ini dilembutkan supaya jangan terlalu keriting ya. Ini agak ditarik sedikit. Jadi nggak usah pakai menyiapkan babyliss, pakai baba juga boleh, agak ditarik sedikit ya. Kayak mencatok gitu ya. Iya, tapi jangan terlalu tarik ya, karena kenyamanan klien kita pun perlu diperhatikan. Oke, nah ini kita sasak ulang. Jadi kalau setiap kita menyasak, kita lihat ada yang longgar, ada yang kurang berisi, ini kita sasak ulang. Baru kita rapikan. Boleh? Boleh. Oke. Cantik hasilnya. Jadi kalau ada rambutnya yang
ikan. Nih, kadang-kadang di sini ya ada yang berjambang ya. Kan ada kewalahan kita kalau berjambang, keriting kan gitu. Ini kita baba dia benar. Nih, kita arahkan dia, baru kita sasak ulang. Ada, kita sasak ulang, kita dorong tadi ke depan ya. Bukan kita yang mendorong ke depan, sasaknya ini kita arahkan dia ke depan. Itu cara kita mendorong sasaknya ya. Baru kita rapikan. Oke, baru kita pingkel. Nah, ini dia. Jadi kalau modern sekarang kan ini tertutup setengah telinga ya. Oke, sudah mulus. Ini kita hairspray halus. Ini perhatikan ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan bagian kanan. Oke. Ini kita sasak dia padat di pangkal. Kita rapikan bagian paling depan. Ya. Oke, kita rapikan. Rapikan sampai betul-betul rapi dengan tidak mengganggu sasak bagian pangkal ya. Oke. Nah, biar padat gitu enggak dia pedanya enggak dia spray ya. Tadi sudah setelah selesai sasak semua tadi, untuk mengikat sasaknya itu kita kasih hairspray. Jadi walaupun kita membuka ujung-ujungnya tetap stay sasaknya di dalam. Enggak setelah mau di apa gini ini enggak dia spray ya. Enggak. Tapi jangan mengambil fokusnya ke situ ya. Maksudnya jangan monoton, nggak ada suatu keharusan. Kalau kita rasa ada, ini kan jenis rambutnya yang bisa Padat, iya. dipadatkan, contohnya kan mengului kan gitu ya, mengikut ada. Tapi ada rambut yang gampang lepas, itu caranya bagaimana? Nah itu kita harus pakai hairspray, kita bantu. Mengikat Tidak mau? ya. Iya, lebih mengikat, mengunci sasaknya ya. Kalau model apa jenis rambutnya yang mengikut masih gampang. Jadi kalau ada juga rambut yang susah diatur, yang susah dia untuk dibentuk, itu harus disasak baru di hairspray. Nah ini kalau sudah mulus, ini sasaknya masih banyak ya. Ini udah mulus, baru kita balikkan ke belakang ya. Nih. Jadi juga jangan selera klien kita, tapi paling tidak janganlah terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kan nggak cantik, dia lebar sekali kan nggak cantik ya. Harus sedang. Nah sesudah mulus seperti ini, oke, ya, dia berisi ya, tidak kosong ya. Walaupun dia kecil, tapi dia tidak kosong. Nah kita hairspray halus. Nama hairspray tidak boleh terlalu kencang. Kenapa? Waktu kita nanti memperbaiki, contohnya nih, ada yang kurang pas nih, contohnya ada yang kayaknya rambutnya susah ya diatur ya, kita sasak lagi, kita gampang karena sasaknya tidak terlalu keras ya. Nah sesudah selesai pola, ini pola ya, ini pola, lanjut kita ke bagian poni. Nah kenapa bagian poninya ini tadi banyak gitu ya? Nah satu, supaya ada menutupi pola yang di sini. Oke. Nah tadi ini kan bengkok-bengkok dia bagian depannya. Ini kita kasih baba lagi. Satu, babanya untuk merapikan. Oke, sampai betul-betul dia rapi. Ya, kalau ada yang kurang jelas, boleh ya ditanya ya. Ini dibaba lagi, karena kan babanya belum merata ya, masih menumpuk. Ini pangkalnya dulu. Ini.
di job beda. Jadi itu udah tahu orang meninggal, tapi kali penumpangnya. Lah cair lah ya. Itu udah cari bisa pegang ya? Bisa pegang. Kadang di atas telinga itu payah lupa ada. Kenapa payah? Di atas telinga mau. Kadang gini, kenapa dia susah padat? Babanya tuh dia tidak merata. Kan dia jadi agak licin-licin dia. Jadi pastikan dia kena, baru di hairspray halus. Kan lebih kesat dia kalau di hairspray, baru kita sasak. Ya, pasti padat itu. Karena kalau rambut yang sudah kesat gampang disasak ya. Makanya kalau rambut yang kayak gini yang udah berwarna, wah gampang. Menurut dia rambut yang ranjau, Benar itu. ekstra lah, ya udah. Iya, Dak. Nah kalau sudah dapat polanya, sudah dapat tingginya, kita finishing dari bagian depannya. Lihat nih, ini kita ambil. Kita sasak dia padat di pangkal. Jadi sasak itu nggak perlu terlalu besar-besar, terlalu banyak ya. Cukup di bagian pangkal dia, rapikan ya, rapikan. Sesudah rapi, ini balikkan ke belakang. Jadi kita penurunannya berlapis-lapis, maksudnya tidak sekali penurunan. Kenapa? Supaya dapat sasak kita itu lebih rapi, ya? Lebih halus. Ini dia. Jadi sasak itu mau nggak kelihatan apanya ya, runduk-runduk bagian belakangnya, karena penurunannya itu berkali-kali. Nah, sesudah dia rapi, contohnya nih, nih kita hairspray dulu halus supaya agak kencang, ketat menguncinya supaya tidak gampang bergeser. Nah, lapisan kedua, ya, kita sasak dia di bagian pangkal. Nah, sesudah itu baru kita balikkan lagi. Nah, sudah semakin mulus, semakin rapi. Disasak dia dibalikkan lagi dia ya. Dibalikkan lagi dia sasaknya, dibuka lagi. Enggak, itu merapikan bagian paling Oh, luarnya. paling luarnya nih, aja, Dak. bagian paling Oh. luarnya. Namun yang di dalam tetap ada Oh, ada sasaknya. sasaknya dah ya. Oke. Jadi sebenarnya trik orang menyasar itu banyak ya. Makanya semakin banyak kita tahu, semakin gampang kita menguasainya. Maksudnya gini, oh cara kayak gini bagus juga ya gitu ya. Jadi banyak cara, banyak tahu, lebih gampang kita menguasainya. Nah, sudah baru penurunan yang berikutnya. Ya. Oke, kita apakan dulu, haluskan dulu babanya, ntar ya. Oke, kita sasak dia. Nah ini maksudnya tadi kan? Iya, Dak. Ini harus dirapikan. Oh, Ujung-ujungnya ya tuh. Nah, oke, Dak. Oke, sudah rapi. Ini. Baru kita balikkan ke belakang. Nah, ini kita perhatikan jangan sampai juga terlalu sedikit bagian poni ya. Harus kita ini juga, iya, kita perhitungkan juga untuk bagian depan. Jangan masih ke belakang, yang di depan nggak kita pikirkan ya kan. Harus semua harus kita perhitungkan bagian belakang, samping gitu ya. Ini dia. Oke. Ini kita sasak dia, kita rapikan bagian paling depan, baru kita masukkan dia ke belakang. Kita jatuhkan, agak kita sepelet ternyata. Nah, kalau sudah rapi, ini kita bantu atau kita ikat pakai hairspray halus.
Dia jangan terlalu banyak juga. Oke, baru kita buat seratnya. Ini ya, seratnya sebesar apa juga boleh ya. Contohnya nih, kita aturkan aja seratnya sebesar apa. Jangan kita picit-picit sampai ke belakangnya, karena kalau dipicit-picit dia yang ada jadi kaku. Jadi harus disisir ya, pegang. Oke. Ya, sisir, kita pegang. Oke. Ini dia, kita buat serat-seratnya. Gampang kali kelihatannya ya, Dak. Nah, Dari kalau sudah 2-3 serat, ini kita kunci lagi supaya jangan gampang lepas. Ini kita kunci serat-seratnya. Ya. Pasti tuh susah untuk bergesernya karena sudah dikunci. Nah, ini kita serat-serat lagi. Jadi ini serat-seratnya nggak kasar, dia dipenyet-penyetkan gitu ya. Oke. Ini. Buat serat-seratnya lagi. Oke, sampai sini ini kita bantu. Nah, sekarang tusuk sate. Karena kalau pakai tingkel dia sedikit menekan dia ya. Nah, kalau pakai tusuk sate dia sedikit menekan ya. Kalau pakai pingkel kan berat ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Jangan dibilang nggak bisa loh pingkel. Boleh saja. Cuman kalau dia pakai pingkel dia sedikit agak berat ya. Baru kita kunci. Ya. Kunci. Oke, baru di Jadi serat-seratnya ini pun jangan terlalu beda, maksudnya harus kita aturkan besar kecilnya. Jangan di sebelah kiri dia besar-besar, sebelah kanan dia kecil-kecil, nanti timpang dia agak miring kan gitu. Sebenarnya yang miring ini apanya, orangnya atau rambutnya atau modelnya atau jadi harus kita perhatikan ya, itu nggak sampai ke belakang. Kenapa? Boleh sampai ke belakang juga, cuman gini, kalau dia sampai ke belakang ini nanti kan sanggul, sayang menghabiskan waktu kita. Boleh sampai ke belakang tapi ini nanti kan batasnya untuk sanggul ya. Oke, ini dia. Kita aturkan. Jadi kalau sudah rapi bagian atasnya ini gampang loh untuk membuat kayak mengkutu-kutuinya gitu. Nah, ya kan? Jadi pastikan dulu sasaknya harus rapi di bagian atasnya, baru gampang kita buat serat-seratnya ya. Nah, tinggal geser aja. Kita kayak apa namanya? Jalan di jalan tol itu. Nah, ya kan? Tapi pastikan dulu dia di bagian atasnya rapi. Tapi kalau nggak rapi pasti dia terkait-kait itu, susah dia mau rapinya. Nah, ini kita boleh pakai tusuk sate. Jadi tusuk sate ini pun sangat membantu ya. Oke. Nah, kalau sudah rapi sampai sini aja ya. Sekarang kita kunci sasaknya pakai hairspray. Oke, baru kita kerjakan. Walaupun kiri kanannya ini kan belum begitu rapi. Kenapa? Karena masih ada bantuan dari bagian depan. Nah, bagian depannya ini boleh dia zigzag, boleh ya. Tapi kalau mau membelah rapi, contohnya nih, ini kita harus perhitungkan dia harus rapi. Kita ambil belahannya kalau mau belah samping rapi, pastikan dia harus rapi. Supaya apa? Ini kalau dia rapi biasanya dia
nilainya cantik ya, natural banget ya gitu. Kalaupun mau di zigzag boleh, zigzagnya gini nih, zigzag tadi ya. Jadi pastikan dia di zigzag ya, supaya apa? Satu, mengerjakannya pun lebih gampang ya. Kalau dia rapi lebih indah gitu ya. Sekarang kita mau zigzag ya, kita buat zigzag. Ini kita pingkel dulu, kita kerjakan sebelah kanan ya. Tadi udah kita kunci ya, rambutnya kita rapikan, baru kita sasak ulang. Nah ini kan nggak ada sasaknya, harus kita sasak ke depan, tetap ya, dorongan ke depan. Ini dia, jadi sasaknya tuh nggak terlalu tinggi, cukup dia di bagian pangkalnya aja. Apalagi sekarang sudah modern, nggak suka tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi katanya sasak kayak opung-opung dulu katanya ya. Modelan, tapi rendah pun dia, jangan terlalu rendah. Jadi ukuran standarnya itu bagian belakang lebih tinggi dari bagian poni. Jangan poni lebih tinggi daripada bagian belakang ya, harus diperhatikan. Nah sesudah itu baru kita matanya nih, SP harus kita kunci ini tadi Mama, supaya apa? Dia lebih mengikat ya. Sesudah itu baru kita dryer kira-kira kurang padat nih, ada kan sasak yang kurang padat, ini kita sasak pangkalnya, sasak lagi, diperketat dia ya, diperketat. Oke, nah sesudah itu kita arahkan dia kemana? Ada poni yang suka ke kiri, ada poni yang suka ke kanan. Ini sekarang kita arahkan ke kanan, ujung-ujungnya kita arahkan dia ke kanan. Kita buka ujung-ujungnya, arahkan dia ke kanan. Oke, coba tarik ya Mam. Ini kita luruskan ya, kita buka dia, rapikan bagian paling depan, rapikan. Nah sesudah rapi baru kita bawa ke samping. Oke, ini kita pingkel. Ini bisa kita bantu untuk menegakkan poni, bagian poni ini kita kasih pingkel ya, kasih pingkel. Kalau keningnya lebar, contoh nih keningnya lebar, ini kita dorong ke depan supaya bisa lebih menutup bagian paling depannya keningnya ya. Sesudah itu baru kita kasih pingkel. Dia cukup menegakkan rambut, bukan mendorong rambut ke belakang. Oke, ini kita kasih pingkel, baru kita hairspray. Minta dulu deh apa mau atau tutup wajah itu, tutup wajah mana deh, minta dulu deh. Oke, ini kita pangkalnya kita hairspray. Hairspray ada yang lebih cantik ya. Atau tutup wajah itu, tutup wajah. Ini pangkalnya di dryer. Setelah selesai di hairspray, di dryer. Oke. Nah, sesudah dia tegak ya, pasti dia lebih terkunci kalau dikasih hairspray ya bagian pangkalnya. Ini susah, udah lebih susah dia bergesernya. Nah, sesudah itu kita bawa, kita angsur ke belakang. Iya nih, kita angsur bawa ke, tapi di sini kita tahan ya. Nih ya, ini kita bawa, kita bantu pakai tusuk sapi. Jadi tusuk sapi ini sekarang sangat membantu persasakan ya. Oke, sesudah itu ini kita bawa lagi ke belakang. Di tangan kita sebelah kiri nahan, tangan kanan membawa ke belakang. Ini kita kasih tusuk samping. Kalau kurang satu, ini bisa ditambah satu lagi. Jadi
saling menopang. Oke. Nah, sekarang Cantik kali loh Kak. Dah. kalau sudah Cantik. rapi, kunci dulu dia pakai hairspray. Jangan buru-buru kita buat seratnya. Jadi teknik orang boleh dia serat-seratnya dulu, boleh ya. Itu tidak ada masalah. Mana yang lebih gampang itu kita kerjakan ya. Kita hairspray, kita kunci sedikit. Tapi halus ya, karena kalau dia terlalu keras, kita susah nanti membuat serat-seratnya. Lengket dia, jadi harus halus. Kalau halus, nah ini lihat cara membuat serat-seratnya. Kita seperti membuat garis-garisnya aja, ya lebih gampang. Nih, ya, cara paling gampang lah kita kasih ya. Oke, ini kita atur ya serat-seratnya sebesar apa. Ini ya. Nah, 2 serat selesai. Ini kita bantu atau kita kunci dia. Kita kunci pakai apa? Pakai hairspray. Hairspray. Jadi kalau kita menyasa ini, tahu dulu kita tekniknya bagaimana, baru kita aturkan kecepatannya ya. Oke. Jadi karena sudah rapi tadi bagian depannya, kita tinggal gampang membentuknya. Ini untuk seratnya. Ya. Ya. Ada juga setiap serat-serat ini bantu pakai tusuk sate, ada. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kita kok yang ngatur kan gitu ya. Contohnya mana yang lebih gampang kita rasa, dan itu yang kita bikin. Jadi nggak selamanya cara atau teknik teman kita boleh kita ikutkan 100% ya. Ini kita buat dia satu tusuk sate, 1 serat ya. Boleh ya. Ini dia. Supaya ada bilang biar jangan hilang serat-seratnya, ya kan? Ini. Oke dia. Jadi makin lama nanti Mami Aurel kayak landak ya kan Mami Aurel. Oke. Nah, ini kita taruh lagi dari depan, dari atas. Ini sedikit diangkat ya. Diangkat baru disisir. Nah, ada yang kayaknya susah ya. Contoh nih, kita buka aja untuk sementara waktu. Nih. Pasti ya. Ini kita buka.
Boleh. Nampak deh. Nampak dikit-dikit ya, kayak mana ya? Ini. Atau sebelah mundur kita sedikit, Mami. Tunggu Bang. Oh. Mundur sedikit, tunggu bentar. Kak, sorry. Tunggu Bang. Ya. Tunggu Bang ya. Biar nampak nggak dari depan. Apalagi sekarang ini suka namanya agak apa lah, natural gitu ya, suka yang natural sekarang, karena pengantinnya sekarang sudah modern, udah yang muda-muda, nggak suka lagi ya kaku-kaku ya. Lihat aja di keringat. Panas ya, pakai apa kalau kipas angin? Terbang. Iya, ada kipas yang dia ambil kan kipas yang apa tadi? Yang dinyalakan kemarin. Kipas. Ambilkan dulu. Minta dulu kipas deh. Buatkan kemarin. Ambil dapat. Ini boleh setelah masukin tusuk sate, lebih ketatnya lagi dikasih pintel. Nah, kalau di sini terlalu lepes, contohnya terlalu rendah gitu ya, ini boleh dibantu pakai pintel, diangkat sedikit. Nah ini ya, boleh. Kadang, aduh janganlah terlalu rendah, contohnya atau jatuh, ini boleh dipakaikan tusuk sate. Boleh diganti ke sini. Pipi pas ini. Tapi nggak apa, dipasang aja gitu. Agak jauh dia biar lebih dingin. Ikut makannya mau? Ini ya, mau hairspray jangan dari depan ke ini ya, harus dari dalam ya, sesuai dengan sisiran rambutnya, jangan berlawanan dengan sisiran rambut, karena kalau berlawanan nanti itu yang bisa merusak sasaknya. Oke, sekarang kita bagian samping kanan sudah. Kiri. Sekarang kita ke kiri. Ini kita buka. Jadi setelah selesai ini kita buka. Nah, usahakan ya bagian depan lipat, kesannya dia pasti lebih apa ya, lebih kaku. Nah, kalau bisa dia bukan ya.
Jadi memang kalau kita mau rapi harus detail ya, harus detail. Jadi dia berjalan tuh, sini tuh berjalan murah kok. Jadi semua masalahnya harus ya betul-betul kita perlunya maksimal ya. Karena begitu ya, harganya murah, mau lagi. Oke, ini tadi kan sekarang kita sebelah kiri. Ini babanya kan belum merata, jadi harus kita perhatikan. Nah, babanya di atas dia merata kritik, di sini dia kurang. Jangan ya, kalau bisa kita perhatikan. Ini kita bawa dulu baru dari depan. Dan kalau dia terlalu keriting, dia dihaluskan sedikit, jangan terlalu. Ada bilang kan kayak orang ribo gitu ya, harus dilembutkan ya. Tapi bukan berarti nggak ada babanya ya, tetap ada babanya. Ini kita sasa dorong ke depan, tetap dorong ke depan ya, supaya dia lebih berisi. Nah, kalau rambutnya sedikit ya, kalau rambutnya sedikit, ini bisa diambil juga yang sudah disasar pun boleh diambil sedikit untuk membantu ini kekosongan yang di depan. Contohnya nih, kurang padat, ya kan kurang berisi. Nah, sasaknya kan dia nggak terlalu banyak ya, nggak tinggi. Bukan berarti tidak ada sasak ya. Nah, sesudah itu kita kunci sasaknya. Ya, kita kunci. Ini kita tutup dan dryer. Kita buka ujung-ujungnya, cukup membuka ujung-ujungnya tanpa membuka sasaknya. Lalu kita arahkan ke depan. Apalagi kalau punya sasak, ya kan? Apa keningnya lebar gitu ya? Ini harus kita dorong ke depan. Nampak kan? Nampak. Kita pingkal. Ini kita pingkal. Ini pingkalnya fungsinya supaya menegakkan rambut ya. Sesudah itu dorong ke depannya. Sesudah itu kita spray. Ini baru kita angsur dibawa ke belakang. Ini kita satukan. Jangan pernah di sini dia seperti kosong, harus menyatu. Kita bawa satu ini sangat membantu ya. Ini kita tahan. Jadi ada sebagian tekniknya diserat-seratin dulu, baru dibawa ke belakang. Jadi ada yang seperti ini, kita bawa ke belakang, gitu ya, baru diserat-seratin. Ada tekniknya tuh boleh macam-macamnya, boleh dia berjenis-jenis ya kan, tapi tujuannya kan sama. Yang lebih gampang kita ikutkan dia. Ini nggak monoton, satu cara kita tahu ya. Cara kita tahu begini. Cara begini ini ada. Ini jangan patah ya. Harus sedikit angkat dia ke atas.
kalau sudah mulus kan sebenarnya kita tinggal buat serak-seraknya aja, buat paret-paretnya kan, buat garis-garisnya. Makanya mah oke, baru kita hairspray. Hairspray itu makanya. Kita tingkat. Coba sebentar ya, biar dia depannya. Kalau sudah di hairspray, pasti dia lebih mengunci. Ini boleh dipreskan lagi. Contoh ya, ini dipreskan lagi ya. Dipreskan, tapi serak-seraknya kan sudah dapat. Dipreskan baru ditinggal ya. Nah, itu caranya bisa. Bisa caranya ternyata cara mengcap kita merusak serat dia, masih berantakan anak-anak rambutnya. Contohnya nih, ini awas kamu kena semprot ya, anak-anak rambutnya dirapikan. Jadi sebenarnya tanpa harnet juga boleh ya. Kadang harnet itu tidak selamanya bisa membantu, bisa dia merusak bentuk ya kan. Kenapa? Karena kalau kita pemasangan harnet kadang-kadang kan berlawanan dengan sisiran kita ya. Karena kalau berlawanan sisiran kita, cara pemasangan harnet itu bisa jadi merusak sasa ya. Sedikit kita preskan lagi, mana yang perlu dipreskan ya. Boleh, balik ya. Supaya jangan terlalu tumbuh ya, nampak dia di bagian belakang. Preskan. Ini terlalu turun, ini dia naik. Boleh kita setel di sini ya, sama arah kiri dan kanannya. Ini kita hairspray. Awas kok. Awas kamu ya. Nah, hair dryer pun tetap dia sesuaikan dengan arah yang baru kita nah usahakan, apalagi kita yang masih pemula yang masih ragu-ragu belum mengcapnya harus di belakang pintel. Jangan di depan pintel ya. Jangan di belakang pintel supaya apa? Sisiran kita tadi atau serat-serat kita tadi tidak terganggu atau tidak terkait ya. Oke, ini dan kita harus saling ganti posisi capnya, pintelnya. Ini kita buat dia pintel, ini juga kita bantu pintelnya. Jadi kalau ini kurang terlalu besar, contoh ya, ini bisa kita preskan melalui penggunaan atau peletakan pintelnya, menekan dia. Ini. Oke, baru ditekan. Oke, tekan sedikit. Oke, jadi harus saling berantai ya. Di bawah pintel ya. Nah, iya, supaya memang tidak terganggu sama bentuk sasanya.
kita udah buat tadi berjam-jam, ternyata rusak sebentar aja karena pemasangan. Ya kan sayang, ya kita ganti. Ini kita hairspray halus aja. Ya, ini kita bawa. Nah, kalau rambutnya panjang banyak, ini boleh kita pasang. Tapi kalau rambut sedang-sedang ini kita buat lebih tipis. Dulu, bawa dia, kita pipihkan dia. Ya. Jangan dia menjolol ke belakang. Karena kalau dia terlalu gembung ke belakang, pemasangan capnya, sanggulnya kita agak kewalahan. Dia nggak bisa masuk. Kenapa? Dia gembung ke belakang. Dia menolak dia. Nih. Oke. Jadi kita mengasih apanya pun dia serong. Jangan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dia harus serong karena peletakan atau pemasangan cap lidi kita kalau serong kekuatannya lebih ekstra, lebih kuat dia. Ini kita harus serong ya. Ini anak-anak ini kita perhatikan. Kita hairspray halus. Di bagian belakang pun harus mendukung. Ya. Oke, jadi setelah itu baru kita pasangkan sanggul. Nah, ini sanggul yang kita pasangkan kan sanggul modern sekarang ya. Nah, kalau namanya sanggul modern ini boleh di bawah atas, ini juga boleh di atas. Jadi enggak ini harus di atas, ini pokoknya harus di atas, enggak ya. Ini boleh di atas, ini juga boleh di atas ya. Namanya modern. Ini sesuka hati, bebas. Yang pastinya kalau kita memasangkan sanggul harus kelihatan dari depan. Nah, bayangkanlah kalau nggak ada sanggul nih, kita pasang sanggul, tapi tetap dia seperti nggak memasangkan sanggul kan, kurang cantik ya. Jadi kalau kita lihat atau kita lebihkan dia ini, kita masukkan ya, dia. Nah, kita perlihatkan atau kita tampakkan dia dari samping tuh kelihatan dia lebih manis ya, lebih seimbang dia. Nih, jadi keseimbangan itu pun harus diperhatikan ya. Oke, baru kita pakaikan arnal. Dek, ambilkan arnal tuh, Dek. Ya. Jadi sebelum kita memasangkan sanggul, memang harus kita pas-paskan. Contohnya kan bisa ya kita perkirakan ya. Ini pas. Nah, kalau rambutnya terlalu menjendol ke belakang atau terlalu banyak, ini boleh kita buka ini. Kita gunting aja deh. Kita gunting. Karena ini ini mengganggu. Kalau rambutnya banyak. Tapi kalau rambutnya standar nggak masalah ya. Karena ini dia sebagai pengikatnya. Nah, kalau yang seperti ini sedang rambutnya ini tidak mengganggu. Tapi kadang-kadang ada rambutnya terlalu banyak ya. Banyak, panjang ya kan. Nah, ini pemasangan sanggul jangan salah ya. Harus kelihatan dari depan dan jangan terlalu turun dan jangan terlalu naik. Nah, anak-anak rambutnya ini jangan terlalu kelihatan. Kalau bisa dia menutup ya, menutup ya. Nih, di atas tengkuk sedikit dan jangan terlalu turun dia ya. Enggak cantik juga, dia harus nih di belakang telinga. Nah, kalaupun kelihatan dia sedikit, ini di bawah telinga harus kelihatan ya. Nah, ya. Ini ya. Oke, baru di mana letak arnalnya? Ini kadang-kadang ada karena saking takutnya sanggulnya lepas, arnalnya banyak. Jadi banyak dia sangat mengganggu. Harus kalau kayak gini dia nggak terlalu banyak tapi kuat ya rasanya ya. Ini ambil di bagian dalam, jangan di sini ya, nanti kelihatan sedikit ke dalam. Udah, lewatkan dia dari kepan rambut yang kita kep tadi, harus dia nyebrang. Oke, dan menusuknya harus diulur ya. Kalau diulur dia pasti lebih masuk ke dalam, lebih nyaman, dia tidak sakit. Udah,
Yang kedua, ini di bagian samping untuk memperkuat rambut apa sanggulnya. Harus kuat dia sanggulnya. Jangan nanti apalagi kalau kita membatalkan meter lah, repot ya kan. Belum lagi di apa namanya diulusin sanggulnya kena ya kan. Jadi harus kita perhitungkannya. Nah, sebelah kanan dan kiri harus nyebrang, ya nyebrang dia. Dan masuknya harus diulur, jangan masuk. Armel kita tajam, ya. Berdarah pula selesai apa? Infeksi kepalanya. Oke. Nah, coba kalian cek. Armalnya masuk aja sudah lebih kuat. Ya kan? Dia lebih kokoh, dia nggak kewer-kewer ya. Boleh. Makanya sebenarnya tekniknya dulu kita kuasai, kecepatannya bisa kita aturkan. Kadang gini, kenapa kita kurang perhatian? Karena tekniknya masih ragu, belum dapat tekniknya. Kan kalau belum dapat tekniknya kan masih ragu gimana ya? Nah, bingung kan? Kuasai dulu tekniknya, baru kecepatannya bisa kita perhitungkan, kita gaskan ya kan. Kalau orang kita batak ya kan, acara jam 8, datangnya jam 8 kurang 5, ya kan, 2 menit kan gitu. Betul. Nah itu dia, jadi memang harus tekniknya dulu kita kuasai, baru apanya waktunya kita percepat. Nah sesudah anak ini jangan lepas gitu aja ya, harus dikasih cap. Perhatikan, ini capnya ke dalam, sambil kita dorong sedikit supaya capnya nggak begitu kelihatan ya. Jangan berjajar di sini, capnya banyak kelihatan. Berarti merusak gimana ya? Ini sambil kita cap dia sanggulnya, kita dorong dia. Oke, jadi kekuatannya lebih ekstra. Ini juga ya, dia sakit nggak? Enggak ya. Kalau sakit bilang, jadi kita harus konfirmasi juga cara mengecek kita sama klien kita. Jangan nanti selesai pesta oyong dia masih digeledah kita lagi. Nah, ini sambil kita tekan, ya sambil kita tekan, kita cap ke rambutnya, ikatan rambutnya, ini kita cap ke sanggulnya, kita ulur cara memasukkannya ya, jadi lebih rapat. Kalau kurang nyaman boleh digeser. Nih. Kalau kira-kira kurang kuat, ini boleh diulangi. Contoh ditambahin. Katanya ini kurang pas, kita rasa kurang maksimal, bisa kita tambahin sakit. Ya. Oke, jadi nih sanggul atau sasak yang biasanya yang ukuran standar itu atau peraturannya biasanya sasak lebih tinggi daripada sanggul. Jangan sanggul lebih tinggi daripada sasak, jangan berlomba-lomba ya. Jadi harus ada itu peraturannya biar kelihatan cantiknya ya. Jadi biasanya sanggul lebih tinggi sedikit, sasaknya lebih tinggi sedikit daripada sanggulnya. Ya, oke. Nah, kalau kayak gini pun sudah kuat ini. Mau main salto pun nanti dia lengket, dia ikut dia terus ya. Mau dipakai 1 hari, mau dipakai 2 hari juga boleh. Yang penting dia tertarik. Kalau ditidurin pun ini pasti dia kembang lagi. Ini disinilah kita setelah selesai menyasak, baru kita kuatkan hairspray-nya ya. Jadi kalau belum selesai sasaknya, hairspray-nya jangan banyak-banyak. Kalau ada nanti yang kurang, contohnya ada yang mau diperbaikin, kita lebih gampang nanti membukanya ya. Jadi enggak lengket-lengket kali ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Boleh, kalau sudah selesai nggak apa-apa, tapi perhatikan menghairspray-nya tetap dia jangan berlawanan arah ya. Ini sasaknya dari depan ke belakang, menghairspray-nya dari belakang ke depan, kan sudah menolak dia. Jadi harus betul-betul dia searah sisiran kita ya. Oke, ada lagi. Inilah dulu untuk
pengantin pakai sanggul. Modern sih, kalau dia nggak modern biasanya ini lebih menyatu, itu bedanya ya. Kalau kita menyasak, kalau menyasak dia nggak, sasaknya nggak modern, biasanya tradisional itu menyatu dia sasaknya. Ada juga ya Jawa, bunga keluarga di sini. Jadi peletakannya ini pun pemasangannya boleh dari bunga mawar dulu, boleh ini. Jadi nggak tertutup kemungkinan ini harus bunga mawar dulu apa melatihnya duluan ya gitu, enggak ya, itu bebas. Kita ini pekerja seni ya, seni. Bunganya dulu baru sanggul. Kalau kulihat dari apa mua-mua itu ada ya, iya kan? Ada dulu bunganya disusun gitu, baru sanggul ada. Nyaman nggak kita? Kita ambil di situ aja. Kita ambil ke apa namanya teknik kita. Mana sih yang lebih gampang gitu ya? Kalau kayak aku sih bunga mawar dulu boleh, bunga melati dulu pun boleh. Itu kalau kayak aku. Ya, ambil gunting sama. Aku pribadi suka dia bunga mawar dulu ya, bunga mawar. Dan ini ku buka. Supaya apa ku buka ini bagian sampingnya? Supaya bisa lebih masuk bunga mawarnya. Capnya dibuka Kak? Iya, capnya aku buka sedikit yang tadi tuh, buka sedikit. Ini 1 atau 2 cap tadi di sini, ya. Ini supaya apa? Lebih masuk bunganya. Nah, ini patokan bunganya biasanya kalau aku sih di belakang telinga. Ya. Di belakang telinga aku masukkan sedikit, ya, aku tekan. Jadi coba sedikit mas, biar ketemu dulu sama kaca. Untuk kaca, jadi nggak terlalu menonjol kali, harus. Kalau aku sih sukanya seperti ini dia, antara nampak dan tidak sedikit aja dia nampaknya. Ini pas di belakang telinga ya. Nah sesudah itu, ini kita cap dia ke sasaknya, kita cap dia ke kelopaknya, ya. Jadi tangkainya itu memang harus dibuang supaya jangan mengganggu nih ke sanggulnya nih. Kita cap dia di bawah, kita cap juga di atas ya. Nah, ini kekuatannya pun lebih ekstra, jadi nggak gampang jatuh ya. Nih sudah, baru ini besarnya pun harus kita perhitungkan. Jangan dia besar di sebelah kanan, kecil dia sebelah kiri. Jadi aku masangnya dari kiri kanan, kiri kanan, atau kanan kiri ya, tumpuannya. Jangan nanti habis kita gunting kelopaknya berserak, bunga terbatas, susahlah kita. Awas dulu katanya. Lihat ke kaca. Nah ini siap ke kiri, ke kanan kita. Ini sedikit kudorong dia kita preskan ke dalam ya. Ini deh. Itu harus hadap ke depan. Gimana? Iya, harus ke depan. Kalau ke bawah nanti kan enggak, maksudku ini ke depan. Gitu. Mana kayak gitu? Ke arah depan sini. Ke arah sini gitu. Karena nyamping jelek loh. Iya, ke depan lah gini. Ke depan lah, mengarah ke depan lah. Kelopaknya ini gini, ya. Ini dia. Oke, kita preskan dia. Ini, lalu kita cap dia di bagian bawah. Lihat nih. Ini, oke, di bawah. Ini kita cap dia ke kelopak bagian belakang. Kalau kita rasa kurang kuat, ini boleh ke dari atas. Dari atas ya. Jadi ini kelopak yang mengganggu bisa kita buka. Oke. Saya kira ada persiapannya tadi. Oke, baru di atas ini rapat ya. Rapat dia di atas bunga yang satu lagi. Ini pakai ini pakai lagi ke kanan lagi. Ini rapat ya, jangan dia kasih ruang ya. Ini.
kan kita bikin di sini. Ini kita cap dia ke sasaknya, kita cap dia ke sanggulnya, letak bunga. Ini juga, ini kita cap dari sini, kita cap dia ke, jadi kuat tuh. Kalau dia, ini juga, ini pakai keluarganya pun, ya, ini dia. Jadi menutup. Kenapa? Tidak kepanjangan. Enggak, bukan kayak gini ya, bukan ya. Ini dia boleh lebih ini ya, mengena ke mawarnya ya. Baru kita kasih arnal. Ini kita kasih arnalnya. Kita masukkan dia. Nah, kalau sudah fresh, ini harus ditekan juga ya, jangan mengambang ya. Kadang dia kalau enggak ketat dia bisa dia kayak agak longgar ini. Itu monoton ya. Oke, ini kita ketatkan. Sudah kita ketatkan, baru kita cap. Jangan setelah dimasukkan gitu aja kita lepas, jangan. Harus kita maksimalkan kekuatannya. Jadi dipakai 1 hari pun dia tetap dia kuat. Ya. Nah, sesudahnya barulah aku masang, beda, ya. Aturkan. Ini batang-batangnya pun jangan terlalu keluar. Ini kita perhatikan ya, kita sebagai perias harus kita perhatikan. Nah, boleh kita masukkan dari sini. Jadi jangan berlomba-lomba sama letak bunga mawar. Jadi bunga mawarnya kasih ruang dia, maksudnya jangan ditutupi sama baby bread ya. Harus seimbang dia. Nih, kita cap ya ke bunganya, kita cap dia ke ikatan rambut. Ini, oke. Lalu ini kita susun. Kita aturkan. Oke, di sini kita bentuk lagi, kita buat. Ini. Jadi penyusunan bunganya tergantung kondisi bunga kita ya. Ya ini. Jadi sebelum kita menyusun bunga, kita perhitungkan bunga yang ada sama kita yang kita pakai. Jangan nasib kita sebelah kiri lebih banyak ya kan? Habis bunga kita, habis ke kanan nggak ada lagi. Jadi harus diperhitungkan ya. Biar aja. Sebelah iya. Jadi memang ini dia apa namanya, semua itu butuh perhitungan ya. Oke. Tapi kalau bisa mengenai bunga jangan terlalu tinggi banget ya. Kalau harga. Oh iya ya. Dan perubahan. Iya ya. Iya Bu. Iya, tergantung tawaran dia. Ini kita jepit dia tangkainya bagian dalam ya. Jadi kita setelah kita cap pun kita pastikan dia sudah ketat apa belum. Jangan nanti menghibur. Apalagi kita apalagi ritat sini ya, kalau ritat sini yang luar biasa kali, luar biasa kali rasakan. Ini pernah pengalamanku, Raja Perhatanya ngambek. Suka mula situ katanya. Pulang aja pahatanya. Iya, suka mula di situ pas salon katanya. Udah mulai pun ku bilang katanya, aku ngerjainnya santai gitu kerjaan. Perhatanya yang ngambek, suka mula di situ katanya.
macam-macam ya. Kalau kita pejuang segini ya, masih ngantuk-ngantuk juga, kita harus bangun ya. Oke, di sini. Jadi jangan berlomba-lomba, jangan terlalu menutupin bunga ya, bunga mawar ya. Jadi harus seimbang dia. Jadi tangkainya pun jangan terlalu panjang. Nah, kalau bagian baby bread, aku biasanya selesai dulu sebelah kanan atau kiri, baru ke kanan gitu selanjutnya. Kalau bunga mawarnya aku mengerjakan dari kiri ke kanan gitu ya, karena biar dapat keseimbangannya. Jadi kalau bunga baby breadnya aku biasanya langsung aja kerjakan ya. Nah, kalau kepanjangan ini aku gunting. Nih, jadi ini pun boleh di ke kelopak bunga ya, kelopak bunga mawar. Jadi nggak mesti harus ke sanggul. Karena kalau baby bread kan lebih ringan dia nih. Jadi ini pemasangan baby breadnya boleh dia sebatas bunga mawar ya, boleh dia lanjut ke atas, tergantung persediaan bunga ya. Baby bread baby bread ini termasuk agak ini ya, mahal ya. Nah, dia kan mahal.